Hai business owners, it's Sharon dan selamat datang di episode pertama dari playlist ERP for Beginners. Oke, playlist ini kedepannya akan banyak diisi oleh video, konten original yang membahas software ERP untuk pemula. Dan di video kali ini aku akan membahas tahapan implementasi ERP supaya kamu punya bayangan dan kamu nggak bingung lagi apa next step setelah pembelian ERP. Nah, but before you watch our video, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe, nyalakan notification bell-nya untuk selalu update mengenai dunia ERP, teknologi, dan bisnis. Seperti yang bisa kamu lihat di layar, tahapan implementasi ERP ini dimulai setelah pembelian pertama ERP. Cek visualisasi skemanya yang akan kita breakdown per tahap di video ini. Ada dua pilihan database ERP. Yang pertama install server lokal, dan yang kedua kamu bisa sewa cloud ke vendor. After kamu pilih database sesuai kebutuhan bisnis kamu, tahapan implementasi selanjutnya adalah kick off meeting bersama tim onboarding. Oke, ada vocab baru nih ya. Kick off meeting ini artinya adalah meeting pertama yang dilakukan oleh kamu dan vendor sebelum memulai proyek implementasi ERP. Semacam briefing awal untuk manajemen proyek ERP. Biasanya kamu akan mendelegasikan proyek ini ke tim project manager implementasi ERP yang terdiri dari beberapa orang pilihan. Nah, yang tentunya capable ya untuk handle proyek ERP ini, jangan sampai gagal. Karena kamu akan rugi biaya dan juga rugi waktu. Nah, karena sebelum tahap ini, kamu harus meeting internal dulu nih dengan para project manager dan menyampaikan visi misi implementasi ERP hingga penentuan deadline implementasi untuk menghindari proyek yang ngaret ya. Nah, seperti yang kamu lihat di layar, isi dari kick off meeting biasanya perkenalan dengan anggota proyek, latar belakang proyek, tujuan proyek, hasil yang diharapkan, lalu teknis komunikasi, dan poin-poin lainnya yang mengikuti kebijakan vendor ERP kamu. Karena biasanya masing-masing vendor punya perbedaan. Karena masing-masing vendor biasanya punya SOP kick-off meeting yang berbeda. Kamu harus manfaatkan dengan baik ya tahap ini untuk menanyakan hal-hal yang bersifat teknis, supaya tidak ada miskomunikasi dengan vendor. Kamu juga jangan terlalu bergantung kepada vendor. Karena kamu sebagai business owners juga harus take part dalam memonitor jalannya proyek supaya lancar. Nah, bisa kamu lihat di sini, Sharon kasih beberapa foto klien Mas ERP saat sedang kick off meeting ya. Kelihatannya seru ya. Suasana biasanya dibuat seseru mungkin supaya baik dari tim onboarding dan tim kamu bisa mencerna dengan baik semua materi dari awal. Oke, next step, membuat grup proyek implementasi ERP untuk komunikasi. Kamu bisa menggunakan platform atau tools apapun sesuai dengan kebijakan vendor. Nah, tapi umumnya tools yang digunakan untuk berkomunikasi adalah WhatsApp group. Tapi masih banyak lagi nih tools-tools yang bisa kamu pakai seperti Trello, Slack, Basecamp, Microsoft Planner, dan masih banyak lagi. Tahap selanjutnya, membuat grup ini esensial banget dalam tahapan implementasi ERP supaya segala sesuatu yang terjadi dalam proyek ini bisa disampaikan, progresnya selalu termonitor, dan kamu juga tidak akan lost contact dengan vendor. Oke, kita lanjut ke tahapan import master data. Nah, ini biasanya tahapan inti yang paling krusial nih, dan let's say ditunggu-tunggu sama kamu dan pebisnis lainnya dengan harapan implementasi cepat kelar. Kamu akan memerlukan staf akuntan, staf gudang, dan semua yang bertanggung jawab merekam data perusahaan sebelum pakai ERP. Nah, apalagi kalau misalnya perusahaan kamu ini udah bertahun-tahun nggak pernah pakai ERP. Kamu harus memastikan semua staf yang bertanggung jawab hadir pada saat tahap ini. Nah, setelah data sudah set, semuanya sudah diinput ke dalam ERP, lanjut kita ke tahapan training. Training masih dipandu oleh tim onboarding dari vendor, biasanya dilakukan dalam sesedikitnya 7 hari kerja, atau menyesuaikan kebijakan vendor dan perjanjian awal saat kick-off meeting. Nah, sesuai namanya, di tahapan ini, tim onboarding akan melatih semua staff-staff kamu yang nantinya akan menjadi user ERP, basic dari penggunaan software ERP. Again, di tahapan ini, kamu harus pastikan semua staff proaktif, karena mereka yang nanti akan mengoperasikan software ERP-nya. A little tips, kamu bisa minta nih ke vendor untuk mengadakan kuis atau semacam mini test untuk setiap user, supaya kamu bisa memastikan nih dengan yakin kalau staff kamu sudah eligible menggunakan ERP. Oke, kamu bisa lihat di sini, ini ada beberapa foto klien Mas ERP saat sedang training. Last step, berita acara serah terima atau BAST. Nah, kalau misalnya kamu sudah sampai di tahap ini, kamu bisa menghembuskan sedikit nafas lega karena kamu sudah menyelesaikan tahapan implementasi ERP yang inti. Seperti BAST proyek pada umumnya, vendor akan menyerahkan dokumen yang menjadi bukti pengesahan perpindahan tangan license ERP dari vendor. Nah, seperti ini nih visualisasi BAST Mas ERP sebagai contoh untuk kamu. Oke, end of the video. Sampai juga nih kita di bagian kesimpulan ya, business owners. Sekarang kamu sudah dapat nih ya gambaran komprehensif mengenai implementasi ERP. Jadi kamu bisa menanyakan vendor dan bisa lebih teliti saat melakukan implementasi ERP. Worry not, keberhasilan implementasi ERP bergantung bukan hanya dari satu pihak aja. Misalnya cuma dari pihak vendor atau dari pihak kamu aja, tapi dari keduanya yang saling komitmen bekerja sama untuk mencapai keberhasilan implementasi. Pilih vendor seperti apa ya yang bisa diajak bekerja sama? Nah, kayaknya cocok nggak sih kalau dibahas di video selanjutnya? Share your comment dan bilang lanjut kalau kamu ingin topik ini dibahas di video minggu depan. Oke, business owners, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan notification bell-nya untuk selalu update mengenai dunia ERP, teknologi, dan bisnis. Semoga video ini bermanfaat, and I'll see you around.